habis-habis. Terus sudah gitu limpahan kreativitasnya luar biasa. Ya, nilainya luar biasa. Ya, bayangkan waktu turun surat Ar-Rum surat 30 ayat 2 sampai 3 sampai 4, tentara Romawi dikalahkan sama tentara Persia, dalam waktu berapa tahun tentara Persia akan dikalahkan sama tentara Romawi lagi. Nah, ini dijadiin taruhan nih. Dijadiin taruhan bahwa ini bohong nih. Padahal tentara Persia saat itu lagi hebat-hebatnya. Ya, nggak mungkin nih. Ya, nggak mungkin. Oke, taruhan. Abu Bakar kan kesel nih. Oke, taruhan. Berapa mau taruhannya? Berapa tahun ini? Ya, 3 tahun. Oke, taruhan berapa? 10 unta. Abu Bakar kan belum puas maknanya ini. Berapa tahunnya? Dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini maksudnya kalimatnya berapa tahun sih? Berapa tahunnya berapa tahun? 9 tahun aja taruhannya, di bawah 9 tahun. Tapi 9 tahun. Sudah. Oke, dirubah tuh. Yang tadinya 10 unta jadi 100 unta. Dalam waktu 9 tahun kalau kalimat Al-Quran ini benar. Udah bikin perjanjian semua. Ya, ternyata menang. Bayangin, enggak ada apa-apa, hanya berdasarkan 2 atau 3 ayat, untung 100 unta. 100 unta ini kalau kita hitung satu untanya itu harganya 2 miliar, 200 miliar tanpa usaha dari kalimat Al-Quran. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah yang lainnya juga sama? Sama. Dalam segala hal. Ya, orang meneliti nih, piramid. Piramid itu diteliti, ya udah ninggalin rumah tangganya, kena panas-panas, terus udah gitu nggak bisa apa bercinta sama istri segala macem, ya. Terus biayanya berapa? Bawa satu pasukan lagi untuk meneliti itu piramid. Ya, hasilnya apa? Baru dalam waktu 20-30 tahun baru baru tercapai hasil risetnya. Simpulannya apa? Dari tanah lempung yang dibakar. Padahal udah ada tuh surat 28 ayat 38. Hai Haman, hai balangku, bangun bangunan tinggi. Dari apa? Tanah lempung yang dibakar. Jadi riset 30 tahun itu hanya dibahas dengan satu ayat. Kira-kira rugi nggak kita? Rugi. Ya, Rugi rugi. sekali. Jadi kalau mau ngambil segala macam riset, ya kita balikan dari Al-Quran aja. Hmm. Buka. Sehingga nggak perlu waktu lama, biayanya murah, dan hasilnya mutlak. Hmm. Hasilnya mutlak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 147, surat 3, ayat 60. Mutlak. Oleh karena itu kita nggak boleh ragu. Hmm. Ya. Dulu saya baca buku textbook, baca jurnal. Wah, saya bilang nih arahnya borjuis semua nih. Nggak bener nih. Hmm. Nah, saya nggak mau Hmm. Saya bilang. Ya. Apalagi Hmm. saya jual buku waktu itu nggak apa setelah setelah tahun 2015 buku saya udah sampai 15 ya. Hmm. Saya tawarin ke Sagung Seto, ke Gunung Agung, ya udah ambil aja royaltinya. Saya nggak ambil, yang penting dicetak, kalau bisa cetakannya agak bagus, ambil aja semua keuntungannya. Nggak ada yang mau. Kenapa? Hmm. Begitu kita cetak jadi PDF, udah hasil Hmm. cetak kita rugi. Iya, dok. Mendingan sekarang apa? Kasih aja gratis, biar itu jadi ini pahala kita. Makanya buku Tadaburin Al-Quran saya udah 2.300 halaman. Oh, saya share dong, dok. PDF-nya, dok. Ya, 2.300 halaman. Ya. Nah, ini nambah terus nih. Yang kajian-kajian yang 2 bulan ini belum saya masukin tuh. Boleh Oh, di-share dong, dok. oh, boleh aja. Saya sih nggak ada masalah. Caranya gimana, dok? Ya nanti saya iniin, saya kasih ke Wis. Bagaimana Wis? Caranya Wis?
ke Ya dok, WA nanti lu di aja, Wi. ya nanti dikumpulkan di folder dulu aja dok, baru di share dok. Iya, minggu depan ya. Ya dok. Saya kurang kurang tahu nih dok. Saya kan kurang nggak ada WA grupnya dok. Nggak usah di sini aja nanti pas lagi kajian. Oh, Ya, pas lagi kajian aja. Tapi mau belajar nggak? Udah 2.300 Sangat halaman. mau, Insya Allah dok, Insya Allah, mau banget. Jangan Om Do aja ya. Insya Allah. Yang penting ada yang semangatin dok. Ya semangatinnya ini maju ke depan. Jangan. Ya, saya rencananya insya Allah kalau Allah kabulin, saya bikin hampir 10.000 halaman insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, nah itu mudah-mudahan aja tercapai. Iya dok. Yang Alhamdulillah. jelas yang jelas sudah hampir 2.300 halaman. Iya, Alhamdulillah dok. Terima Kita kasih buka, banyak dok. yuk, kita buka wis. Ya, baik dok. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amal ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan kajian rutin setiap Ahad pagi ba'da subuh yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Ahmad Kurnia. Adapun judul kajian kita pada pagi hari ini adalah berhati-hatilah terhadap pemberian Allah. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung. Satu, untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pagi ini, kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Dua, jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Tiga, selama pemaparan materi diharapkan peserta mematikan atau memute mikrofon device masing-masing. Empat, untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat dilihat di kolom chat, sudah saya share. Dan untuk kajian Dr. Ahmad Kurnia yang lalu dapat dilihat di channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Baik, untuk Dr. Ahmad Kurnia, dipersilakan untuk memulai kajiannya. Silakan. Wis. Itu udah saya WA, wis. Wis, itu udah saya WA, bagiin aja. Oh, yang barusan Nah, ini ya dok ya? nah, Ya, baik dok. masukin. Itu nanti kalau saya WA itu ada sekitar 1.200 halaman. Yang generasi pertamanya belum saya masukin. Ya, nanti 1.200 halaman itu disebarin. Ya, itu mulai belajar bagaimana main simulasi segala macam. Ya, kalau bisa ditampilkan di dalam komputer itu satu layar komputer itu dua tampilan sehingga ngapalnya akan lebih mudah. Ya. Ya, Iya. ngapalnya akan lebih mudah sehingga akan enak. Mudah-mudahan sih akan lebih enak. Ya, mulai main simulasi. Karena Saya simulasi saya nggak punya komputer dok. ya belilah. Kalau ngelihat di HP kecil itu Iya betul. susah, pusing pala nanti. Atau dicetak, Di tab. ya, di print, di copy, itu kemudian Saya buka begitu dok. dalam bentuk dua itu tampilan, ya, Iya, ya lebih enak. ya saya setiap setiap ada itu saya copy. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yassir li amri Batam milisani yafqahu qawli Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hidana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia alamat ridhonya, nikmatnya dan kemuliaannya. Ya, kita mengkaji kalimat Al-Qur'an, mentadaburin kalimat Al-Qur'an yang insya Allah akan kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah akan menjadi syafaat bagi kita semua. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata demi untuk keadilan dan rahmat bagi seluruh alam.
Ya, seharusnya kita malu, kita telah melewati fase-fase yang begitu susahnya pendahulu-pendahulu kita. Kita ya hanya menikmati. Ya, Al-Quran udah ada di buku, tapi kita lupa untuk mempelajarinya, sehingga kita nggak sadar. Kalau kita lupa mempelajari Al-Quran, apapun yang didapat di dunia ini akan tidak bermanfaat. Ya, akan tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan akan menjadi beban untuk kita semua. Ya, jadi beban, nggak tanggung-tanggung. Dan bahasa Al-Quran itu adalah bahasa mutlak. Ya, jadi kalau kita bahasa mutlak itu kita bisa melihat ya seluruh kejadian-kejadian yang telah lalu dan masa akan datang, baik pada diri kita sendiri, baik pada keluarga kita sendiri, baik pada orang sekitarnya, ya itu dengan kalimat Al-Quran. Karena disitulah hukum-hukum alam ini ada semua di Al-Quran. Makanya nggak salah di surat 1 ayat 53, akan aku perlihatkan di segenap penjuru dan dirimu sendiri seluruh kebenaran kalimat Al-Quran. Ya, itu surat 51 ayat 20 sampai 22, surat 45 ayat 3 sampai 6. Ya, bahkan perkisaran angin untuk mengawinkan di situ, untuk menurunkan air hujan di situ. Itu kalimat Al-Quran semua ada. Ya, yang mengawinkan itu udah jelaskan di surat 15 ayat 22. Baca wis, tolong wis. Ayat 52 ya, Dok? 15:22. Surat 15 ayat 22. 22. Surat Al-Hijr. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dari turun apa dari angin diturunkan air hujan, terus sudah gitu untuk mengawinkan juga. Mengawinkan ini bisa dalam bentuk tiupan angin, sebuk segala macam, atau mengawinkan dari turunnya hujan. Hujan ini kemudian melewati lautan, banjir segala macam, naruh buku indahan lokasi ke satu tempat, tumbuhan itu segala macam, itu semua udah ada di Al-Quran. Ya, dan ini kita lupa. Kalau begitu gampang banget nih kita niru. Ya, jadi memang Al-Quran itu supaya kita dibikin jangan susah. Makanya Allah bilang di surat ya walaqad jinahum bil kitabi fasalnahu min huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Aku turunkan Al-Quran ini dari ilmunya aku ya sebagai rahmat dan pelajaran bagi orang yang beriman. Surat 7 ayat 52. Baca nih. Ya. Surat Al-A'raf ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi sebagai pengetahuan nih dari ilmunya Allah ya. Ilmunya Allah apa? Ada di seluruh alam ini. Dan dirimu sendiri, perkisaran angin, segala macam. Ya, kalau seandainya kita nggak mempelajari, kita nih nggak tahu. Dengan seluruh yang ditundukkan Allah itu, kita dikasih mata, dikasih segala macam, dikasih anak, dikasih apa, badan sehat, segala macam. Ya, kita lagi diuji sama Allah nih. Dikasih jabatan lagi diuji sama Allah, dikasih ilmu pengetahuan lagi diuji sama Allah. Ya, makanya orang beriman ini akan menjawab dengan sangat hati-hati. Seluruh pembelian Allah ini akan dijawab dengan sangat hati-hati. Ya, dan itu dijelaskan surat 23 ayat 55 57 bacain. Surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 57. Apakah kamu menyangka aku kamu kasih harta dan anak bertanda itu aku baik? Orang yang beriman akan menjawab dengan sangat hati-hati. Ya. Bacain, Miss. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka
Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Ya, berhati-hati. Jadi judulnya ya ini, ya. Karena kalau kita nggak mengolah secara hati-hati berdasarkan hukum dan semuanya jadi bahan bakar api neraka kita. Dan itu dijelaskan di Al-Quran surah 21 ayat 98 baca nih. Surat Al-Anbiya ayat 98. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Ya, jadi begitu pentingnya untuk berhati-hati di dalam menjalankan amanah. Baik untuk disampaikan, baik kita sebagai contoh diri kita sendiri, baik sebagai contoh generasi berikutnya. Dicontohkan waktu pesan Rasulullah SAW, ya, penyampaian amanah ini dalam bentuk haji wada, haji perpisahan. Walaupun dia lagi kondisinya lagi kurang enak, disampaikan sekali lagi pesan-pesan tersebut. Ya. Begitu takutnya seandainya tidak sampai disampaikan dan diingatkan kembali kepada umatnya, disampaikan prinsip-prinsipnya dalam waktu pertemuan singkat tersebut, berlinang seluruh pendengar dalam pesan-pesan terakhir tersebut. Berlinang bagi orang seperti Abu Bakar dalam pesan terakhir tersebut. Berlinang semua manusia yang akan ditinggalkan manusia yang paling mulia yang telah dihadirkan di bumi ini. Berkeluh kesah alam yang telah merasakan rahmat sejenak yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Pesan amanah tersebut menjadi kenangan dan pemacu generasi berikutnya untuk sama sempurnanya dengan beliau. Sama takutnya untuk bersaksi di hadapan Allah. Berlomba-lomba generasi berikutnya untuk menjadi contoh-contoh di masa akan datang. Betapa indah dan masa kenangan bersama manusia mulia tersebut. Kapankah generasi itu akan kembali bersinar di dunia ini? Bercahaya dengan kemuliaan, rahmat, ridho, dan nikmat tidak terhingga dari Allah. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Seperti berhati-hatinya Rasulullah beserta para sahabat. Terus ya, berhati-hatilah terhadap apa yang diberikan. Ya, karena kalau nggak hati-hati ini semua jadi bahan bakar api neraka. Ya, dan itu dijelaskan di surah 23 ayat 55, 57. Berhati-hatilah. Baik aku berikan dalam bentuk harta, dalam bentuk anak, dalam bentuk panca indera kamu sendiri. Ya, kenapa? Kalau tidak hati-hati istri dan anak bisa menjadi musuh bagimu. Musuh di dunia, musuh di akhirat. Ya, berhati-hati dengan ilmu pengetahuan. Karena apabila itu ilmu pengetahuan tidak kamu sampaikan, karena takut, ya takut ditiru orang, kamu bikin sebagai hak paten, ya hati-hati, takutnya jadi bahan bakar api neraka. Ya, beraninya kamu menentang aku, kata Allah di surat Al-Baqarah 174 bacain, please. Orang yang menyembunyikan ilmu yang telah aku sampaikan, aku amanatkan, itu berarti mereka meminum api neraka. Bacain. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi hati-hati sekali lagi. Itu semua titipan yang akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Harta dan dirimu sendiri. Kalau nggak hati-hati, surat 9 ayat 35. Baca wis. Jadi ini setrika. Surat At-Taubah ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kita nggak takut nih. Kalau nggak hati-hati nih, mempergunakan. Ya, hati-hati. Dan panca indera itu nanti akan menjerumuskan kita. 24 jam merekam kita nih panca indera.
Jadi kita harus, ini kan ya sesuai dengan perintah Allah. Ya, digoda kita. Dari seluruh ilmunya Allah kita digoda, dicampurkan sama orang-orang yang tidak seide. Tapi ya kita harus menerangkan dengan bijaksana dengan kalimat Al-Quran. Itulah kita sebagai khalifah, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, engkau yang mengemban amanah, tunaikanlah, jangan lali berkhianat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah pada yang berhak menerima. Ya, jadi kita udah jelas. Ya, berhati-hati sekali lagi. Terus, ya, setiap pemberian Allah adalah cobaan. Dikasih badan, badan diuji nih. Ada yang sehat, ada yang sakit. Dikasih mata, ada diuji nih. Dikasih anak, ada diuji. Ya kalau kita lihat ya, pernah ada pasien saya, dia kena kanker payudara. Saya bilang, ibu mah belum seberapa bu, diuji. Anak-anak aja ada tuh bu. Begitu lahir umur 1 tahun udah kena retinoblastoma. Harus hilang matanya dua-duanya bu. Ya, nah semuanya ada ujiannya. Ya, nah, jangankan kita diuji, Rasulullah aja diuji. Cucunya Husain aja dipenggal palanya. Hasan aja diracunin. Kalau kita mau istimewa, apa ini kita? Justru dengan diuji itu, dengan berhati-hati itu, kita menjadi orang pilihan. Ya, jadi hati-hati. Makanya bilang, Fajkuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah selalu aku. Aku pun ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku. Dan jangan ingkar kamu kepadaku. Ini udah jelas hukum. Ya, jadi kamu datang ke dunia. Ya kata Allah. Jadi berdoalah. Ya, waktu robi adhini mutholasiki wa asridni muhlajasiki wa timiladunka sultanan nasir. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Berikanlah kepada aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong. Jadi semua yang ada di dunia ini untuk menolong kita. Ya, kita berjuang seperti, maaf sekali lagi, kita datang ke dunia ini berjuang seperti sperma antara hidup dan mati. Sehingga dilahirkan kita di dunia ini. Ya, itu perjuangan yang paling tidak terhingga. Tapi kita lupa. Perjuangan yang lebih hebat itu saat itu. Kita bertarung di antara 1 dari 10 juta. Dihadirkan kita, dikasih kesempatan kita. Kalau kita tidak pergunakan sebaik-baiknya, kita tidak berhati-hati dalam amanat yang telah menghadirkan kita ke dunia ini, celaka. Ya, Allah timpakan ujian kepada kita dengan bersabar. Innallaha ma'as-sabirin wa basyiri sabirin. Innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat 39 ayat 10. Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah 153. Wa basyiri sabirin. Al-Baqarah 155. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzir azim. Surat 31 ayat 45. Sifat yang baik itu aku berikan pada orang yang bersabar dan mempunyai keberuntungan yang besar. Bersabar dan bersyukur. 2 kata itu aja kalau kita bisa mengerti, selamat kita di dunia ini. Bersyukur kita lagi diuji. Bersabar kita lagi diuji juga. Entah itu bersyukur karena kita diuji karena apa lebih baik daripada yang kena musibah. Tapi jangan sampai bahwa kita itu nggak diuji, itu lagi diuji. Ya, kasih sayang Allah itu tunjukkan dalam berbagai cara. Antaranya adalah ujian. Kadang-kadang kala takdir kita tidak memerlukan kita untuk paham mengapa dan kenapa. Yang kita perlu adalah menerima dengan itu, dengan bersabar, dengan bersyukur. Terus, ya, patuhilah aturan main dari Allah. Patuhilah aturan semuanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim.
Makanya ini saya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha ma'as-sabirin wa basyiris sabirin. Ya, surat 59 ayat 8. Ya, begitu juga patuhilah, istiqomah sampai ajal jemput. Sadarlah kamu lagi diuji. Berhati-hatilah selalu dalam hidup ini. Ya, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mencari dosa-dosamu. Ya, jadi kita sekali lagi berhati-hati, berhati-hati. Marilah kita terus semangat untuk berjuang. Jangan tunggu orang lain bergerak, tapi kita yang menjemput hidayah, lalu berusaha istiqomah. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridoan, kami benar-benar akan keridoan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita langsung nanti dituntun sama Allah. Terus, ya, karena itu sekali lagi amanat. Wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ya, Abu Lubabah ini ya, pada waktu itu disuruh amanat untuk menyampaikan ke suku Quraisy ya, untuk supaya berunding, tapi dia ngambil suatu kesimpulan seolah-olah menyampaikannya itu melebihi apa menurut ininya dia. Kalau kamu menyerah segala macam, kamu tunduk, kamu akan disembelih. Dia nggak sadar, menyalahkan perintah Rasulullah. Ya akhirnya apa? Ditobat. Tobatnya apa? Diikat di masjid, dia nggak mau makan. Ya, sampai Rasulullah sendiri membukakan dan menyuapkan makanan, baru dia mau. Kita apa nih bentuk tobat? Menyalahkan amanat selama ini. Ya, menyalahkan. Ini belum terjadi nih, Abu Lubabah ini belum terjadi. Hanya terucap. Ya, belum kejadi di betul-betul sembelih, dia mungkin bercanda atau apa. Ya, nah sekarang kita bagaimana? Udah menjalankan, menyalahkan amanat. Ayo dong bertobat. Ya, hukum diri kita sendiri supaya nanti nggak ada hisap lagi nanti di akhirat. Insya Allah. Terus, ya. Haji begitu pentingnya menyampaikan amanat ini. Bahkan harus disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam detik-detik terakhirnya. Itu dalam bentuk haji perpisahan haji wada. Ya, larangan membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain. Ya, kewajiban meninggalkan tradisi dan amalan jahiliyah, berwaspada dengan gangguan setan dan kewajiban menjaga agama. Larangan mengharamkan apa yang dihalalkan dan sebaliknya. Kewajiban memuliakan wanita, kewajiban berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, kewajiban taat pada pemimpin siapapun selama dia berpegang teguh pada Al-Quran. Selama berpegang teguh. Yang nggak berpegang teguh ya udah. Ya, kewajiban berbuat baik pada hamba sahaya. Supaya apa? Terjadi simbiosis mutualisme. Surat 16 ayat 71, surat 43 ayat 32. Supaya kita bisa saling memanfaatkan. Umat Islam adalah bersaudara satu dengan yang lain. Kewajiban menyampaikan khutbah Rasulullah SAW pada yang lain. Jadi tugas kita nih untuk menyampaikan Al-Quran juga. Memuliakan Al-Quran. Mentadaburin Al-Quran. Menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Sampaikan itu. Ya, terus. Amanat seluruh Al-Quran dijalankan dengan sempurna. Ya, engkau Muhammad tidak pernah mengharap. Rasulullah sendiri nggak pernah mengharapnya. Al-Quran disampaikan pada Rasulullah. Ya, karena sangat berat. Sangat berat. Ya, tapi karena jaminan dari Allah untuk mendapat rahmat. Ya, untuk mendapat surga, untuk mendapat syafaat mengangkat umatnya dijalani. Ya,
maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, berpalinglah dari orang musyrik. Terang-terangan. Ya, pada waktu masih sedikit pengikutnya secara sembunyi-sembunyi. Udah gitu terang-terang. Ya. Terus jadi karena itu sebagai pribadi Al-Quran berjalan. Sudah dijalankan sama Rasul. Surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Al-Quran berjalan. Ya, terus menganggap semua diberikan Allah ada yang terbaik. Jadi jangan kita ada sangka yang bukan-bukan sama Allah. Cuman bagaimana kita mengelolanya menjadi sesuatu yang terbaik. Karena udah jelas hukumnya. Ya, yang baik bagi kamu belum tentu yang baik bagi aku. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Kita kelola ini. Karena ini bahasa mutlak dari Allah. Dan semuanya nggak sia-sia. Ya. Dan sesuai kesanggupannya yang dikasih Allah itu. Ya. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini hukum lagi. Kesulitan, kemudahan. Kesulitan, kemudahan. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab, jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya kesulitan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Terus, ya, sesuai kesanggupan dan udah jelaskan, ya, tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Surah 23 ayat 62 sama seperti itu. Jadi semua gunakan latihan ini untuk melatih panca indera kita, untuk meningkatkan menuju jalannya Allah. Kalau kita bisa mengelolanya, ya kalau kita hati-hati, jadi luar biasa. Ya, seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuan. Ya, terus ujiannya tidak sia-sia. Berhati-hati dalam bisikan iblis. Ketahuilah bahwa bisikan pertama iblis pada manusia itu berusaha menjauhkan mereka dari ilmu agama. Karena ilmu itu adalah cahaya. Sehingga ketika telah padam lampunya, dalam kegelapan iblis bisa menjatuhkan manusia sesuka-sukanya. Ya, tidak sia-sia. Udah dijelaskan. Surah 21, 16, tidak sia-sia. Surah 30 ayat 8, tidak sia-sia. 38 ayat 27, tidak sia-sia. Surah 46 ayat 3, tidak sia-sia. Ya, jadi berhati-hati kita mengelolanya sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, terus ya, kita lihat setiap kesulitan ada kemudahan. Ya, kita lihat ya, dulu ya Gunung Agung begitu berjayanya, tapi sekarang udah hilang. Ya, kenapa? Dikasih Allah lebih gampang lagi. Kita bisa belajar di internet. Dulu kita sampai datang ke Gunung Agung nih. Saya waktu mau ujian Skalu sampai belajar berapa jam di situ tuh karena mau beli nggak ada duit. Sekarang udah gampang. Ya, sekarang pertanyaannya udah gampang beli juga gampang melalui apa? Melalui apa? Internet. Murah segala macam. Manfaatin itu. Menuju jalan Allah. Karena ini sebuah mahal semua nanti suatu saat itu akan hilang. Nanti ilmunya Allah yang berganti murah segala macam. Ya, karena sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang, ya berbelit-belit, mahal segala macam, ini saat akan hilang. Ya, itulah yang batin. Ya, berbelit-belit, mahal segala itu yang batin. Ya, mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, mahal-mahal segala macam itu akan hilang. Ya, kita jujur aja. Sekolah di bidang kedokteran kalau mahal-mahal, kita contoh ada workshop. Sekarang aku enggak. Apalagi nanti kalau udah ada apa STR yang seumur hidup, wah nggak bakal laku. Seminar nggak bakal laku. Tinggal nunggu aja waktu. Harus berbenah diri nih.
Ya. Harus berbenah diri. Bagaimana caranya supaya tetap berjalan dan di posisi yang nggak terlalu lama pendidikan, tapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang sama bagusnya dengan yang dulu yang pendidikan lama. Karena fasilitas sudah menyediakan itu semua. Ya, terus ya, ilmunya adalah mudah, murah, siap saji dalam waktu singkat. Karena segala urusan dan penciptaan itu milik Allah. Begitu juga sudah disiapkan semua ditundukkan ya untuk manusia. Begitu juga makanan-makanannya, tumbuh-tumbuhannya, segala macam, hewan-hewannya. Udah disiapkan itu semua. Hanya kita mau nggak semua ini menuju rahmat bagi seluruh alam. Bukan untuk kita sendiri pribadi, untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Ya, terus ya, membuat benih dan menumbuhkan itu semua Allah, gampang semuanya. Yang menyembuhkan juga Allah. Ya, benihnya yang ciptakan Allah. Ya, benih manusia yang menciptakan Allah juga. Yang membuat airnya Allah, yang membuat tanahnya Allah, yang menumbuhkan Allah. Jadi ilmunya gampang. Kenapa kita harus berbelit-belit ya membahas itu? Apalagi udah berbelit-belit menakutin orang. Terus sudah gitu apa? Eh, Mengasih harapan sama orang dengan yang harga mahal. Terus ya, semua program Allah itu tujuannya keselamatan dunia dan akhirat. Tidak akan sia-sia. Kesulitan ada kemudahan. Baik bagimu belum tentu baik bagi Allah dan sebaliknya. Rahmat bagi seluruh alam. Simbiosis mutualisme yang luas. Bila berhasil dapat surga dunia dan akhirat. Bila gagal dapat dunia dan tidak dapat akhirat. Bila dunia berhasil, akhirat tidak dapat. Oleh karena itu, jalankanlah secara istiqomah. Dan hanya mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah. Terus, ya, mengikuti petunjuknya, tidak ada rasa takut dan gelisah. Dan ini harus jelas, doanya Nabi Adam. Qala Rabbana zolamna anfusana wa inam takfirana wa tarhamna wa nakunana minal khosirin. Ya. Kembali lagi kita. Doanya Nabi Adam. Udah dikasih buku textbooknya sangat sempurna. Ya, ilmunya Allah langsung. Ya, tapi kenapa kita lupakan? Kenapa kita lupakan? Ya, kami berpikir turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Dan sungguh kami tak Hilang suaranya. Halo, suaranya putus-putus, Dok, Dr. Kurnia. pakai Al-Quran ini. Pakai Al-Quran ya bisa selamat nggak buang-buang waktu. Berhati-hati dalam segala hal yang tanpa Al-Quran. Ya. Terus ya, mengikuti akan berlimpah rahmatnya Allah. Ya. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan pada mereka? Sungguh Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Pelajaran bagi orang beriman. Menjalankannya aja dapat rahmat. Dan apabila rahmat itu dijalankan, buka seluruh pintu rahmat yang lain. Ya, katakanlah Muhammad, kiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhan. Rahmat itu ada di Al-Quran. Ya, jadi kita ini kan semua, kita gali semua, kita bagi semua, sehingga rahmat bagi seluruh alam dan dibukakan lagi itu semua. Ya, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Salah satu diantaranya ditujukannya kepada kaum jin, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan rahmat itu mereka saling berbelas kasih, menyayangi,
Dengannya pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia, curahkan pada hamba-hambanya pada hari kiamat. Ya. Tapi rahmat ini 99 kita bisa buka di sini, di dunia ini. Yaitu apa? Melalui Al-Quran. Insya Allah. Dan udah jelaskan. Surah 17 ayat 100. Cuman mau nggak kita mau bagi terus? Ya, terus. Tetap istiqomah. Jangan mudah goyah. Istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan memang tidak mudah. Apalagi dalam ketaatan pada Allah dan dalam perjuangan mendekatkan syariat. Apapun kita diuji. Baik sehat, baik kita senang segala macam. Dengan ujian itulah ternyata lebih berat dengan segala kita menjalankan kalimat Allah makin lebih berat. Tapi dengan latihan itu, insya Allah kita akan lebih baik. Ya. Dan Allah udah bilang nih di surat Al-Jin 16-17. Dengan cara itulah, dengan cara kesenangan itulah, kami hendak menguji mereka. Barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Begitu juga di surat 7 ayat 96. Jadi kalau kita dapat azab berat di dunia dan akhirat, karena pilihan kita sendiri. Masoba min musibatin fa bima kasabat aidikum wa yafu an katsira. Surah 42 ayat 30. Karena pilihan kamu sendiri. Ya, terus ya, mengikutinya, jalan sempurna, kelimpahan, berjalan terus. Kita pernah merasakan kelimpahan itu dalam bentuk khilafah. Ya. Kenapa? Kita udah dijelaskan di Al-Zikri dan Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini diolah oleh orang yang soleh. Sehingga apa? Kalau itu dijalankan membuat iri negara lain, langkah mengagungkan keadaan orang beriman. Karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka dia itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan baginya. Sekarang kita lihat, ya, dari mulai penduduk kecil di Palestina bilang apa? Saya emang nggak takut, ngapain harus takut? Awam pesawat terbang, ngapain harus takut? Di atasnya ada lagi Allah. Ya, oh, oh nanti matinya kena bom segala macam ini. Toh nanti juga di kuburan kok matinya juga ini hancur lebur juga. Adakah kita bisa menjawab seperti itu? Dianggap suatu apa? Suatu pariwisata perjuangan itu. Ya, berebutan. Ini pada waktu siapa Ustadz Abdul Somad apa siapa tuh bilang, adanya yang mau jadi dokter, nggak ada yang menunjuk. Adanya yang mau jadi ini apa presiden, nggak ada. Mau jadi ada nggak yang mau jadi apa mujahid, pada nunjuk semua. Ya, nah, ini yang ditakutin sama musuh-musuh Islam. Ya, terus ya jadi jangan lupa kita Al-Quran. Karena Allah udah bilang di surah 41 ayat 53. Jadi segenap penjuru dan dirimu sendiri itulah kalimat Al-Quran. Dan dijelaskan pada langit dan bumi, pada manusia dan makhluk lainnya, pada pergilan malam dan siang, hujan dari langit, pergeseran angin, itulah ayat-ayat Allah. Maka perkataan mana lagi mereka akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kamu akan melihat di kulli nabain mustaqar wa safata alamun. Kebenaran seluruh kalimat Al-Quran kamu akan lihat. Jadi betapa ruginya kamu kalau tidak mempergunakan kalimat Al-Quran. Betapa ruginya kalau kamu tidak berhati-hati untuk menjalankan amanat kalimat Al-Quran ini. Ya, terus kita lihat nih hukum aksi dan reaksi. Ya, orang berusaha memadamkan cahaya Al-Quran nggak bisa. Apapun siasat yang mereka lakukan, seluruh pergiliran ini akan terjadi nanti. Ya, hati-hati pergiliran antara 100 tahun ini nanti. Ya, dan itu dijelaskan hukum asli dan reaksi. Barang siapa mengerjakan kebaikan,
Itu untuk dirimu sendiri, kejahatan untuk dirimu sendiri. Kebaikan itu mau surat 6 ayat 160 mau jadi 10 boleh, mau jadi Al-Baqarah 2611 jadi 7 7 jadi 700 boleh. Ya, terus bersegeralah dan bikin komunitas menuju ke sana. Ya, dalam tadi silaturahim kita bertemu bersamalah orang-orang yang dalam kebenaran. Bersegera mengerjakan berbagai kebajikan surat 3 ayat 114. Terus berlomba-lomba dan saling iri. Nah, ini dilakukan masyarakat Palestina. Iri untuk mati syahid. Ya, iri untuk berjuang. Kita harus ikutin. Jangan kita waktu dijajah Belanda aja iri. Mau berjuang syahid. Sekarang pun kita harus berjuang. Ya, beruntung jika Allah mudahkan dirimu untuk hadir di majelis itu. Ya, gali terus ilmu dari Allah ini. Sehingga menjadi syafaat untuk kita semua. Terus. Ya, hukumnya berlaku di dunia dan akhirat. Ya, hati-hati sekali lagi. Ya, apabila kita tidak mengikuti Al-Quran, kata Allah, akan aku ajab di dunia dan akhirat juga. Ya, beban amanah di dunia kita tidak pergunakan nih. Ya, jadilah akhirnya kita mendidik anak tidak sesuai Al-Quran. Ya, melenceng dikit lah, pemakaian narkoba, ya, berbuat zina. Kita was-was nih. Waduh, kata Al-Quran surat 3 ayat 10, harta dan anakmu jadi bahan bakar api neraka. Ada nggak kita was-was? Ada nggak kita berhati-hati? Coba baca ini, surat 3 ayat 10. Wes, Bu Sri, bacain surat Ya, 3 ayat 10. surat Al-Imran ayat 10 ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Kita pakai harta nih untuk apa? Untuk membuat iri orang lain. Di tengahnya kemiskinan. Kita rumahnya kaya, kita bermewah-mewah. Akibatnya apa? Dirampok. Kita tinggalin dirampok, habis. Ya. Kita juga ninggalin gelisah. Apalagi kalau dilaporkan, wah duit emas yang diberangkas hilang 1 miliar. Semua alat-alat diambil semua. Kalau kena serangan jantung ya kena. Ya. Terus, ya, kita berusaha nih, makan berlebih, akhirnya apa? Badan gendut, penampilan gak baik, ya. Terus udah gitu kena serangan macam-macam jantung, harta udah berlebih nih, pada makannya cuma sekali, pakai bajunya juga cuma ini, pakai dasi juga cuma satu, ditumpuk-tumpuk. Padahal ini lagi nunggu nih, beban di dunia, beban di akhirat. Apalagi mencari harta dengan menyogok hakim. Aduh, udah. Ya. Mereka nggak tahu karena nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau mempraktekkan Al-Quran. Mungkin tahu, ya. Tapi ngomongnya gayanya munafik, nggak mau menjalankan Al-Quran secara kafah, nggak mau berhati-hati. Oh, saya lagi diuji. Ya, tenang aja. Ya Allah, tinggal kita tunggu aja. Begitu datang maut, wajahat sakratul maut bihaqi jalika makunta minhu tahi. Wahai kiranya kematian yang telah datang, yang dulu kamu hindarkan. Nggak bisa. Surat 50 ayat 19. Surat terus 69 ayat 27. Ya. Wahai sekiranya kematian yang telah datang padamu, kekayaanmu, jabatanmu tidak dapat menolong itu semua. Apakah itu yang harus kita ubah? Bahkan jadi bahan bakar api neraka kita nanti di akhirat. Apakah itu yang harus kita ini? Kapan kita harus berhati-hati mendapatkannya dan mempergunakannya? Terus, ya, karena semuanya yang ada di dunia ini adalah fata morgana. Ya, dan itu dijelaskan di Al-Quran. Ya, kamu datangin seolah-olah ada, padahal nggak ada.
Kamu celupkan di dalam lautan, seolah-olah bisa melihat, ternyata nggak melihat. Ya. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, kita berusaha membangun masjid dari harta korupsi, dari atas segala macam. Udah jelaskan di Al-Quran surah 9 ayat 107. Buat apa? Harta untuk mengadu domba. Disumbang tuh ini. Apa untuk ngadu-ngadu domba segala macam. Buat apa? Terus, ya, rasa gelisah semua yang dicari tidak bisa menolong. Ya, begitu kita mau sakratul maut, teriak-teriak minta tolong. Surah 23 ayat 64. Ya, mau nih berusaha nih. Oh, berobat sampai ke luar negeri, segala macam. Nggak bisa. Kalau udah waktunya, nggak bisa. Disuruh Allah ada mau nggak? Enggak. Badan itu yang akan menolong kita. Ya, seluruh harta sebanyak dunia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dan udah jelaskan surah 13 ayat 18. Ditambah lagi harta sedunia lagi, nggak bisa. Ya, terus kita lagi ditunggu nih. Pilihan kita surga dan neraka, mana yang kita pilih nih dalam hidup ini? Kalau kita berhati-hati, insya Allah kita masuk ke surga. Kalau kita nggak hati-hati, masuk neraka. Kita dicoba nih, ya, melalui apa? Cobaan baik dan buruk. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya. Sungguh rugi orang yang apa mengotori hatinya. Ya, dan dikatakan itulah kalau menuju jalan Allah panca inderanya itu disebut orang yang berakal. Untuk menuju ke sana, kita sendiri yang memilih. Ya, surat 8 ayat 53, aku tidak merubah nikmat yang aku berikan kepadamu kecuali dirimu sendiri merubah. Terus, ya, hati-hati kita direkam. Ya, rekaman yang paling istimewa 24 jam kita direkam. Ya. Jadi kalau kita direkam, hati-hati ya mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Ya, kita harus koreksi sekali lagi dengan kalimat Allah. Karena ini perekam yang istimewa yang ada di badan kita, di semua. Ya, kita lagi direkam. Terus kita lagi dicatat sama malaikatnya nih. Ya, malaikat yang ada di badan kita, di kiri kanan kita. Ya, yang malaikat yang siap-siap mencabut nyawanya nanti. Dan dia penguasa mutlak atas semua hamba yang disusun pada malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang pada salah seorang di antara kamu, malaikat kami mencabut nyawanya. Dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Per detik. Sekian ribu detik. Nggak mungkin bakal ditunda. Ya, jadi kita harus waspada terus. Berhati-hati terus hidup ini. Kalau nggak kita bahaya. Ya, terus. Ya, semuanya jadi bahan bakar api neraka. Harta, anak, ilmu pengetahuan, ya, jabatan semua yang tidak dipergunakan di jalan Allah jadi bahan bakar api neraka. Tidakkah kamu tahu tingginya api neraka itu kata Allah? Itu seperti setinggi istana. Ya, percikannya itu setinggi istana, apalagi apa apinya. Bacain deh, wis, surat 77 ayat 32 sampai 33, wis. Ayat berapa, Dok? 77, 30, Al-Mursalat ayat 32, 33. ayat 32. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Nah, kita nggak takut nih, ya. Apalagi ditambah itu baru batu sama manusia, ditambah harta, ditambah anak, ditambah jabatan, ditambah kekayaan, ditambah ini apa ilmu pengetahuan. Waduh, akhirnya apa? Seperti apa? Surat 39 ayat 16, bacain wis. Surat Az-Zumar ayat 16.
Di atas mereka ada lapisan dari api dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Ini bakal kejadian. Jadi kita harus berhati-hati mengelolanya. Ya, terus takut pada waktu sakratul maut. Ya, pada waktu sakratul maut dikatakan, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Ya, jadi ditegur nih, belumkah tiba waktunya secara khusus untuk menjalankan kalimat Al-Quran? Surat 57 ayat 16. Ya, masihkah menunda-nunda waktunya? Surat 21 ayat 1 sampai 2. Sedangkan hari esok atau kamu mati di mana kamu nggak tahu. Apalagi kita udah umur di atas 60. Mau lebih umurnya Rasulullah 63 tahun. Aku 77. Nah iya, mulai dong Al-Quran. Filosofinya. Ya, kita malu ditegurnya. Belumkah tiba waktunya bagi orang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan pada mereka? Masihkah membuang-buang waktu telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka? Ayo dong, kita mulai dong. Mudah-mudahan dalam sisa waktu ini kita akan selamat. Terus, yes. Ya, pertengkaran jangan sampai ya yang tadi, Wis. Ya kita yang kita ikutin nih, ya. Apa yang kita ikutin? Oh, ikutin bahasa WHO. Emangnya dia mau tanggung jawab? Enggak, ya. Kita ikutin. Kita nggak mau ikutin standarisasi dengan Al-Quran. Hati-hati sekali. Ya, penduduk neraka aja bilang, ya orang kafir. Dan orang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkan pada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami. Tapi udah nggak ada manfaatnya. Ya, minta 14 ayat 21, ya, minta orang yang berkuasa juga pertanggung jawabannya, nggak bisa. Pertanggung jawabannya hanya dengan Al-Quran. Ya, nggak ada jalan lain. Terus, ya, minta pertanggung jawabannya sama setan nggak bisa. Ketika setan berlepas diri terhadap orang kafir, setan ketika dunia bekerja keras menyesatkan manusia dari jalan yang benar, akhirnya tidak mau bertanggung jawab atas orang-orang yang disesatkan. Dia menolak, dikatakan telah menyesatkan mereka, bahkan menuding orang kafir itulah yang tersesat sendiri. Kamu udah buka buku petunjuk kok, Al-Quran. Kenapa kamu nggak memilih? Kenapa nggak kamu istiqomah? Kenapa nggak kamu apa secara kafah? Kenapa kamu masih menduakan ilmunya Allah? Ya, hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Apalagi ada orang berkafir bilang di surat Al-Kabut ayat 12. Orang kafir berkata kepada orang yang beriman, ikutilah jalan kami. Kami akan memikul dosa-dosamu. Ya, ya, hati-hati sekali. Hati-hati. Terus, ya, kita yang kita lagi uber nih surat 16 ayat 32, yaitu yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Para malaikat mengatakan pada mereka, Assalamualaikum. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan dengan kafa, samina, watona, dan istiqomah. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya, sedangkan orang kafir nih, sampai dipukul-pukul tuh. Ya, segala macam waktu sakratul maut. Menjerit-jerit. Karena susah melepaskan. Kalau orang beriman, oh, aku udah rindu sama Allah. Aku rindu untuk ketemu Rasulullah. Ya,
Mukmin yang paling cerdas yang ingat akan kematiannya. Semua yang akan kita lakukan di dunia ini akan ditinggalkan dan akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Oleh karena itu hati-hatilah kita. Ingatlah kematian itu akan datang. Dan itu adalah pasti, hukumnya nggak bisa mundur sedetik pun, ya itu pasti. Oleh karena itu takutlah, berhati-hatilah dengan amanat yang telah dititipkan Allah selama di dunia ini. Terus, ya, jangan menunda-nunda atau membuang waktu, karena hari esok kita nggak tahu. Ya, hari kiamat itu dalam bentuk kematian dia akan datang, dirahasiakan. Karena setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Jangan engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman padanya, oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan kau binasa. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu. Perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang yang menyesal adalah orang yang menunggu datangnya rahmat dari Allah. Siang dan malam berjalan cepat. Maka berbuat baiklah ke, dalam melalui keduanya menuju akhirat. Hindarilah menunda-nunda kebaikan, karena sesungguhnya kematian itu datang secara tiba-tiba. Janganlah kalian terpedaya oleh ingkopan kelembutan Allah, karena surga dan neraka itu lebih dekat pada kalian pada tali sandalnya sendiri. Ya, terus masa depan itu adalah Al-Quran, yaitu dengan mentadaburinya. Kita bisa merubah, yaitu dengan cahaya Al-Quran ini kita bisa melihat ke depan kita. Nasib kita seperti apa? Kita akan bisa merubah dari apa dari gelap menjadi suatu cahaya sehingga perjalanan ke depan itu lebih jelas dengan Al-Quran. Ya, terus dia yang akan menyelamatkan kita. Latih dan bersihkanlah selalu panca indera dengan Al-Quran. Beruntung orang yang mensucikan hatinya. Seperti malaikat Jibril memasukkan Al-Quran ke dalam hati. Sehingga kita kalau sudah terbiasa akan berlaku hukum Bandung. Begitu dibisikin oleh setan, kita sadar, kita balik lagi, kita mohon maaf lagi sama Om. Ya, terus ya, berusaha menjalankan amanah dalam sisa hidup ini. Walaupun manusia mempunyai kesalahan tidak terhingga sebelumnya. Berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah dengan memperbaiki diri. Memperbaiki semampu kita untuk berusaha dan menambah mendekati sempurna. Lawanlah seluruh kemalasan apapun dalam menuju perjalanan filosofi Al-Quran. Filosofi contoh Rasulullah beserta para sahabatnya sebagai Al-Quran berjalan. Sehingga akan tercapai Al-Quran sebagai saksi dan syafaat di hari yang tidak terkira huru-haranya. Janganlah menunda-nunda sehingga agak menjemput. Ajal yang tidak diketahui kapan akan mendatanginya. Pada saat itu seluruh apapun tidak ada yang akan bisa mencegahnya. Walaupun dengan kekayaan sebesar dan sebanyak dunia ini, walaupun coba dicegah dengan alat secanggih dan semanusia sepintar apapun, mulailah mengolahragakan panca indera dengan Al-Quran. Perkecillah untuk menjadi saksi yang memberatkannya. Yakinlah waktu itu akan terjadi secara tiba-tiba dan disaksikan orang sekitarnya. Sekali lagi takutlah. Persiapkan sebelum kejadian yang menakutkan tersebut. Terus wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Insya Allah saya bisa jawab. Ada yang mau bertanya? Udah cukup jelas, berhati-hati ini. Al-Quran itu kan kebenaran mutlak. Iya, iya, Prof. Jadi susah untuk mau bertanya lagi. Itu kebenaran mutlak.
Iya, siapa yang mau bertanya? Ya udah nggak bisa banyak. Oh, boleh, Mak, ya. Tanya yang belum jelas. Orang yang bertanya itu Assalamualaikum. orang yang ragu-ragu akan kebenaran Al-Quran. Ragu-ragu bisa karena nggak tahu, Prof. Karena nggak Jadi baca. nggak baca. Jadi supaya dimantapin kita yang jelasin ya, Prof. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang starting tentang ini. Saya merujuk surat Al-Baqarah yang dokter sampaikan. Waladabluwakum bisain itu kan sedikit hauk baju dan seterusnya. Kemudian ya al-mulk allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum dan seterusnya. Nah ini implementasinya dok. Konteks sekarang pun gara-gara kekuasaan, gara-gara ini hilang etik, moral dan integritas. Termasuk saya lama di politik pemerintahan negara, ini udah hilang semua karena ngejar kekuasaan. Ini bagaimana termasuk umat gara-gara diiming-iming 5 tahun sengsara. Begitu juga ketawitan dibandingkan umat muslim di Gaza. Mereka berhadapan yang dokter sampaikan dengan pesawat dengan bom-bom itu, tenang-tenang aja. Kita yang begitu adem ayem tauhid kita walau alam dok. Termasuk kita pun kadang-kadang goncang. Terutama di keluarga misalnya. Diuji sedikit mungkin kita paham. Satu sisi nggak semua paham dalam satu keluarga. Kalau merujuk Nabi Ibrahim, itu kan waktu mau pergi meninggalkan Ismail, Siti Hajar cuma bertanya, karena Allah silakan. Begitu dahsyatnya suami istri. Nah, kehidupan kita kan belum tentu begitu dok. Begitu goncangan. Memang ayat Quran ada jelas. Itu wabasiri sobirin. Itu ayat nggak sembarangan juga dok. Nah ini kira-kira gimana dok supaya kita kuat, terutama dalam konteks-konteks ke depan. Terima kasih. Jadi gini ya, makanya Al-Quran itu akan bersemi kalau kita latih di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Ya, kita selalu membaca Al-Quran aja. Itu level kita yang hanya di mulut aja. Nah, ini yang kita kurang di dalam latihan sehari-hari kita. Dengan kita latihan sehari-hari kita, seperti di Palestina segala macam, dia pola pikirnya pola pikir Al-Quran. Ya, sehingga apa? Cobaan itu dianggap seperti pariwisata aja, seperti wisata aja. Nah, kita cobaan ini dengan ngeluh. Kenapa? Kurang. Ya, sekali lagi karena kurang, ya kita akibat kita melupakan Al-Quran, makanya saya bilang tadi surat 19 ayat 83, sehingga mereka bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, pejabat-pejabatnya lagi diuji bahwa dia milih neraka apa surga. Karena dia dengan tidak filosofinya Al-Quran, dia tertipu terus. Bermaksiat dengan sungguh-sungguh, ditutup seluruh panca inderanya, nggak mau mendengar, ya udah, sampai digiring ke arah kematian. Nah, itu begitu dia digiring ke arah kematian, dia jerit-jerit kan. Jangankan mau kematian, mau turun jabatan aja udah bikin strategi macam-macam. Ya, Prof. Ya? Ya, Hah? Apa gunanya sih strategi gitu? Ya, udahlah. Jangan ini bikin anaknya mau jadi inilah, itulah. Ya benar ini. Ya, emangnya negara dia punya. Kalau dia punya sih boleh aja lah. Nah, ini yang kita kurang mesti. Kenapa? Sekali lagi, kita tidak pernah mengolahragakan Al-Quran di dalam pikiran kita. Ya, saya dulu juga, maaf sekali lagi, saya juga begitu baca baca buku textbook tuh saya begitu. Ya, setelah saya ngerti Al-Quran, ya setelah buku textbook ini borjuis, wah kayaknya saya lagi digiring ke neraka nih, kalau nggak hati-hati. Ya, nggak bisa begini. Lihat aja tuh Bu Maimunah tuh. Diobatin obat sederhana aja sampai sekarang aja masih hidup. Nggak ada pakai terapi-terapi target ya Bu Maimunah ya. Nah, itu satu contoh. Satu contoh. Ya. Jadi kalau kita tidak ngikutin Al-Quran, sekali lagi, banyak orang yang kita sesatin. Kasih obat mahal, rumahnya akhirnya kejual.
Ya, mati juga. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Oh, itu usaha kan? Iya, usaha betul. Tapi usaha yang mana nih yang kita ikutin? Usaha BPJS atau usaha yang tidak tanggung BPJS? Sehingga kita harus ngeluarin duit nanti dulu. Ya, saya bayangin kalau ngikutin begitu, saya takut mati. Saya operasi di Kencana supaya cepat. 600 juta saya hilang. Pakai BPJS gratis, nggak keluar sepeser pun. Obatnya gratis. Ya, itu satu contoh sekali lagi. Bayangkan kalau kita seperti itu, berapa duit negara ini yang kita bisa selamatin. Betul, Dalam Dok. di dalam menimbulkan suatu kebijaksanaan itu, ini orang berebut nih, ya, berebut, ya. Nah, ini yang bahaya sekali lagi. Ya, mudah-mudahan yang selama ini kita salah, mudah-mudahan diampuni sama Allah. Biarin lah orang-orang yang mau ngikut ya biarin aja. Yang penting kita nasihatin. Fadzakir inapati jikro tanpa umumnya. Berikan nasihat. Karena nasihat itu penting. Nanti masalah dia mau ikutin, ya biarin aja. Ya, makanya Allah bilang ya tinggalin aja. Surat 43 ayat 89 bacain dah wis. Nanti dia akan menerima buktinya. 43 ayat berapa, Dok? 89, 49. 89. 43 ayat 89. Surat Az-Zukhruf ayat 89. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam, selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Ya, kalau dia nggak mau nasihatin, ya ya udah. Ya, beri nasihat. Tugas kita tuh hanya mau berikan nasihat. Surat 28 ayat 56. Bacain wis. Surat Al-Qasas ayat 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya. Yang mau menerima petunjuk ya silakan, yang nggak mau ya udah. Ya. Nah, sekarang kita mau menerima petunjuk ya kita sendiri yang nentuin. Ya. Ada lagi mau tanya? Dok, sedikit maaf. Itu kan petunjuk itu di surat Az-Zariyat, Az-Zikra lantan Iya faul banyak. mukminin. Nah, Hmm. berarti yang nggak ngikuti petunjuk peringatan itu bukan orang mukmin, barangkali ya, wallahu alam. Kemudian di surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a dan seterusnya itu. Apa karena sholat kita ilal musolin? Karena belum itu bagaimana? Jadi kita akhirnya secara ini terombang ambing atau nggak yakin atau bagaimana ya, Dok? Atau watak Karena, kita memang di Ma'arij kan begitu modelnya. karena udah dikasih tahu. Surah 4 ayat 150, 151. Orang yang menjalankan Al-Quran separuh-separuh, walaupun dia Muslim, itu orang yang kafir sesungguhnya. Orang yang tidak mengambil keputusan, itu surat 5 ayat 44, itu orang yang zalim. Sesuai Al-Quran yang ambil keputusannya. Orang yang mengambil keputusan, orang kafir. Orang yang tidak mengambil sesuai Al-Quran dalam mengambil suatu keputusan, hukuman segala macam, itu orang yang zalim. Surat 5 ayat 45. Yang tadi surat 5 ayat 47 yang tidak mengambil keputusan itu orang yang fasik. Ya, orang tuh sudah gitu surat 9 ayat 67 bacain dah. Ya, orang yang munafik itu orang yang selalu kikir, orang yang selalu apa menyuruh berbuat maksiat, ya, terus sudah gitu mencegah orang berbuat ma'ruf. Itu orang yang munafik. Surat 9 ayat 67 bacain wis. 967, Dok. Ya. Surat At-Taubah ayat 67. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi pertanyaannya, kita Muslim sendiri fasik, munafik, jalim, kafir, segala, akan selamat ya Nanti di dunia telepon. ini? Boro-boro. Nah, nanti Ya, Mas boro-boro balik ya, selamat. Mama lagi ngomong.
Halo, halo, tolong di unmute, Bu Mai. Nah, jadi pertanyaan selamat nggak? Mungkin orang Muslim sendiri dikerakapi neraka. Surat 4 ayat 145. Coba bacain. Surat berapa, Dok? 4 ayat 145. Surat An-Nisa ayat 145. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, sekarang kita lihat nih. Ya, kita evaluasi. Kita termasuk golongan itu nggak? Kafir, fasik, munafik, zolim, segala macam. Nah, kalau kita termasuk itu, oke lah. Kita rubahlah. Karena tidak ketahuan kita, udah dijelas nih surat 16 ayat 119 baca Inggris. Allah akan menghapus dosanya, memperbaiki diri. Berapa, Dok? 14. Maaf, Dok, surat berapa, Dok? Baca Inggris. Surat 14, Dok. Surat 16 ayat 119. 16, 119. Surat An-Nahl 119. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, karena kebodohan kita nih, kita nggak tahu Al-Quran nih, kata bodoh segala macam, kita perbaikin loh masa yang akan datang. Nah, memperbaiki ini kita sendiri, jangan suruh Allah ngebuka. Ya, kalau gitu Nabi Adam aman dong diujinya. Nggak mungkin turun ke dunia ini dong. Allah juga menghargai setan, jeripaya setan untuk menguji kita. Kita istiqomah nggak? Kita memilih kalimat Allah nggak? Antara pilihan ke sana segala macam, itu kita sendiri yang nentuin. Ya, yang minta ini. Bahkan Allah bilang, di surat 26 ayat 47 baca wes. Kenapa Allah nggak nyesain orang miskin itu? Kan Allah bisa ngasih rezekinya. Surat Asy-Syura ayat 47. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. 3647. 36. Surat Yasin ayat 47. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, suruh Allah nyesain. Enggak, kita supaya rahmatnya Allah datang. Karena kita menjalankan suruh kalimat Al-Quran ini, rahmat Allah akan timbul. Itu satu. Belum rahmat yang lainnya. Makanya Allah bilang di surat 6 ayat 155 bacaan guys. Surat Al-An'am ayat 155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Satu rahmat tuh. Satu rahmat, ikuti menjalani, dapat rahmat. Setiap yang menjalankan kalimat Al-Quran, rahmat, rahmat, rahmat semua tuh. Jadi Allah bukakan di surat tadi apa? 17 ayat 100. Seluruh pintu rahmat dibukakan Allah. Buka wes, 17.100. Surat Al-Isra ayat 100. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Nah, jadi supaya kita terus dapat rahmat Allah, seluruh rahmat Al-Quran ini dapat sama kita tadaburin, kita ngertiin, kita jalankan. Seperti Rasulullah menjalankannya. Nah, ini penting. Ya, kurang lebih gitu ya Pak Naryo ya. Pak Naryo. Iya dok. Ya, Justru jadi kan dokter yang paham. Yang kebanyakan data 70% nggak bisa baca Quran. Belum yang hafal, yang paham. Nah itulah jadi persoalannya di itu dok. Yang dokter ya sampaikan. Nausoro aja nggak tahu Pak Naryo. Nausoro aja saya nggak tahu, tapi udah ada Al-Quran terjemahan ya saya baca, saya ini kan. Kalau
ya memang sih bagus. Iya, saya waktunya habis nanti. Ya, mudah-mudahan semuanya. Jadi kita berusaha di segala inilah. Dengan kemajuan ini kita berusaha, insya Allah kita akan aman. Ya, karena Al-Quran ini rahmat bagi seluruh alam. Ya, orang yang sakit pun bisa mempelajari Al-Quran. Anak kecil pun bisa mempelajari Al-Quran. Jin sendiri bisa mempelajari Al-Quran surah 25 ayat 1. Ya, orang yang bisu tuli pun bisa mempelajari Al-Quran di YouTube, lihat aja. Cuman masalahnya dia mau nggak? Itu aja. Jadi nggak ada alasan. Apalagi di zaman sekarang nih, Al-Quran ya dari internet aja bisa, di copy aja bisa. Mau nggak belajar itu aja. Ya, ditunjuk-tunjuk aja nggak mau. Takut suami lah, takut inilah, maju. Padahal kalau bisa nantang gitu, insya Allah dibukain. Saya dulu waktu pertama ceramah, setiap ada kegiatan ceramah, saya nunjuk diri. Saya yang ceramah ya, saya yang ceramah ya, saya yang ceramah. Jadi dibukain terus kemauan kita itu yang akan dibukain terus. Ya, ya memang bertahap nggak apa-apa, jalanin aja udah. Ya, nah ini yang nggak mau diri kita sendiri, Pak Naryo. Udah tahu Al-Quran, nanti dulu lah, nanti dulu lah, nanti dulu. Akhirnya apa? Makin ditutup sama ini setan. Ini yang kita kurang. Sekali lagi kita kurang. Ya, ada lagi? Kasih dok, masih. Pur, Ya, Pur, Prof. Ya, Prof. biasanya karena ada rasa malu, karena belum bisa melawan rasa malu, belum bisa itu yang Itu yang rasanya banyak orang yang gagal. Mental block, Prof. mental blocking. Bayangin saya ingat banget sama Prof tuh waktu apa munggahan itu cuma 2 kalimat saya nerangin. Malu saya di depan Prof. Biasa kan saya waktu itu belum Prof marahin saya bikin makalah itu waktu pertama ngasih ceramah di Rumah Sakit Islam, nggak selesai Prof marah-marah. Mulai itu saya siapin tuh seluruh buku textbook saya siapin. Kalau ditanya, lu udah selesai nih, mau apa lagi? Nih, saya kasih. Ya, suruh Prof sekolah dokter, nggak mau saya Prof. Duitnya banyak keluar. Kalau cuma satu proposal saya bikin nih, saya kasih 7 tuh. Itu begitu caranya menantang itu. Ya, usaha, usaha sekali lagi. Ya, Melawan rasa malu dan malas. iya. Itu yang bakal diperhitungkan Allah nih usaha itu. Memperbaiki diri. Ya, insya Allah dengan memperbaiki diri itu kita ini. Ya, Jadi kalau itu sudah dilakukan, baru berlaku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. nah, ya, jadi itu sesuai kesanggupan semua kok. Ya, kita aja yang nggak mau sanggup, kita aja nggak mau malas-malasan. Orang mau ditukar sama sorga, mau ditukar sama Yang ini apa ya? Pintu jihadnya rahmat. nggak jihad ya dok. Iya, Ya, termasuk jihad. ya itu aja yang kurang ke situ. Cobalah dirubah lah. Ya, semua orang kan pengen perubahan. Apalagi sekarang mau dipimpin sama apa? Presiden yang penuh dengan perubahan ya Prof ya. Insya Allah dimenangin ya Prof ya. Insya Allah dok. Wa makaru makarullah. Amin. Jangan presiden yang monoton, petugas partai melulu. Apalagi petugas yang di upgrade. Ya, Prof. Ya. Aduh. Oke, kalau nggak ada lagi, kalau udah ini, saya tutup ya.
Mudah-mudahan bermanfaat semua ilmunya. Mudah-mudahan menjadi syafaat. Jangan lupa itu yang saya Amin. kasih tentang apa kisi-kisi mentadaburin Al-Quran itu kurang lebih 1.200 halaman. Jadi ini setiap bulan nambah terus nih. Setiap bulan nambah terus ya. Kalau mau berminat mempelajarinya silahkan. Ya, saya udah bikin ya. Kalau dulu saya mau bikin itu, ya saya banyak halangan ya. Jadi saya kasih kurang lebih mudah-mudahan itu bisa diterjemahkan lagi menjadi sesuatu yang sederhana, bisa dapat lagi yang lebih baik, yaitu insya Allah itu menjadi tali silaturahim kita tuh. Saya misalnya duluan ya pindah dari ini dunia ini bisa dilanjutin tali silaturahim seperti judulnya nanti yang akan datang. Ya, Ya. oke Wis, silakan Wis. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Kurnia atas tausiahnya pagi ini. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita dan selalu mengingatkan kita akan besarnya nikmat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kajian pagi ini, mari kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, itu udah dimasukin di ini nggak untuk Belum, di belum bisa dibuka itu, Dok. Dokter Kurnia. oh, Itu belum bisa keluar, iya Dok, itu keluarnya shortcut nih. Makanya kayaknya filenya yang dikirim nggak bisa ini nih, Dok. Saya coba buka komputer sama di WhatsApp nggak bisa kebuka dua-duanya, cuman bisa di save doang, tapi nggak bisa dibuka. Oh ya, Iya, nanti saya kirimin lagi deh Ya. untuk kajian minggu depan ya. iya Dok. Nanti dari komputer aja Dok, biar saya save dulu baru nanti dipindah. Itu bentuknya shortcut nggak bisa dibuka itu, Dok. Oh ya udah. Ya, baik Dok. Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dip. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih, Dok. Dokter Wisnu. Terima kasih semuanya.